Oh. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah bersama ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini kami telah bertemu kembali walaupun jarak dan waktu yang memisahkan kami, tapi tidak ada satu penghalang bagi kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa kami yang baik, kiranya Engkau menyertai kami semuanya, mengurapi kami semuanya pada malam hari ini. Kami akan belajar firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mengurapi kami semuanya dan memberi kelancaran pada ibadah kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lagu pertama yang bisa kita nyanyi bersama ya, biar lebih seru. Tadi di mana ya? Sebentar. Ya, lagu pertama, mari kita menyanyikan lagu Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini, mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Amin. Mari kita ulangi dari awal lagi. Apa yang kau alami kini, mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya agung yang mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita mulai lagi dari ref ya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya agung yang mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat
pelangi kasih-Nya. Maaf sebentar ya. Aduh, ambil. Itu si Nyunyun Hamal hari ini agak bawel itu dia. Dari mana tadi ya? Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya agung yang mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Bapa kami yang baik, kami percaya Bapa suatu saat kami akan menerima kebaikan dari-Mu ya Bapa. Kami percaya itu suatu saat kami akan menerima apa yang kami doakan. Kami percaya semua rancangan-Mu ada rancangan kebaikan, bukan rancangan yang rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang rancangan damai sejahtera. Bukan Terima rancangan kasih, kecelakaan. bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Lagu yang hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kita ulang kembali ya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita mulai dari awal lagi. Hanya dekat Allahku, rasa tenang
sepanjang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah namamu selamanya. Bapa, tiada yang lebih indah dalam hidup kami selain hidup dalam naungan-Mu, selain hidup dalam firman-Mu. Tuntun kami semuanya, Bapa, sehingga kami akan selalu hidup dan selalu di jalan-jalan selalu dalam kebaikan yang Engkau berikan kepada kami semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Namamu kudus, Kau layak dipuji dan disembah, Kau layak ditinggikan. Namamu kudus, ya Tuhan, kuduslah Engkau. Namamu kudus, kudus Tuhan. Kami memuji-Mu, kami meninggikan namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya pada hari ini segala pujian yang kami bawakan di hadapan-Mu menjadi pujian-pujian yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dan berkat yang selalu melimpah pada kami semuanya mulai pagi hingga malam ini. Sertai kami selalu ya Bapa. Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan. Tiada lagi Tuhan yang patut kami sembah selain menyembah dan meninggikan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Roh Kudus, tuntun kami selalu dalam kebenaran firman. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami serahkan ke Bu Gembala ya. Maaf pada hari ini ya, jadi nggak fokus semuanya. Itu tadi si Nyunyun gara-garanya itu, aduh, pusing. Semangat sih, nggak masalah, santai aja. Langsung hilang semuanya, langsung tek hilang. Nggak konsep. Ya, kami serahkan ke Bu Gem ya. Hari ini siapa yang ini? Bu Gem apa Ce Jenny? Hari ini kita sharing aja sama ya. Soalnya Bugem lagi sibuk lagi ini. Erse sama tadi dikasih Erse sama aku sih. Tapi kita sharing sama-sama ya tentang kita cerita tentang kita gospel. Oke. Bentar aku ini masuk dulu. Masuk. Bukan, ini kita sama-sama melihat ini Ruth ya, seperti apa pendapat kita. Ya teman-teman ya yang hadir pada malam hari ini ya. Kita bisa mengutarakan pendapat kita bagaimana Ruth. Hai, tidak semuanya ya. Jadi pertama kita ceritakan tentang apa yang terdapat di dalam karakternya Ruth. Mungkin Elsa bisa dapat banyak poin di sana udah cekit semua. Bukan. Kalau saya ya, sebenarnya saya baru pertama kali baca ini. Biasanya saya nggak sampai baca ke Ruth ya, makanya ini masih baru. Kalau ini Ruth-nya masih baru ya. Tapi yang paling tadi pagi saya baru mulai baca fokus itu pun cuma separuh ya. Tapi saya merinding baca di ayatnya itu, saya merinding ketika Ruth dia kan udah kehilangan suaminya ya, dan dia menikah sama anaknya Naomi itu, dia belum punya keturunan. Nah, jadi di sana saya langsung merinding. Pas baca itu saya merinding ketika suaminya meninggal, tapi dia tetap setia untuk menjaga mertuanya. Mertuanya kemana, dia pasti ikut. Bahkan mertuanya sudah mengusir dia, pergilah. Saya tidak punya anak lagi yang akan saya berikan kepadamu sebagai suamimu. Walaupun saya menikah pun hari ini, saya tidak akan punya anak untuk kamu tunggu, begitu. Mungkin pada zamannya dulu itu, ketika anak kita meninggal dikasih adiknya lagi atau abangnya lagi untuk gantiin yang meninggal ya. Tapi di sini anaknya Naomi ada 2 laki-laki. Yang pertama juga meninggal, anak pertama meninggal dan anak kedua meninggal. Tapi ketika mereka anak Naomi meninggal itu, disuruhnya lah kedua menantunya untuk pergi meninggalkan Naomi. Karena mereka belum punya anak ya. Menantu Naomi itu dua-duanya belum punya anak. Tapi ketika Ruth sudah menyuruh mereka pergi, yang satu iparnya pergi ke rumah keluarganya. Tapi yang paling saya merinding ketika Naomi tidak mendengarkan mertuanya untuk meninggalkan dia. Naomi berkata, kemanapun kamu pergi, saya ikut. Tidur dimanapun kamu, saya akan ke sana. Jadi pas itu saya merinding, ya Tuhan, ketika Naomi kesetiaannya kepada mertuanya, mungkin dia ada rasa kasihan kepada mertuanya yang sudah tua, tidak ada yang ngurus, bisa jadi. Tapi saya benar-benar berpikir ke dalam hati saya ya, dia aja yang tidak punya anak dari suaminya, dia rela mengikuti mertuanya kemanapun dia pergi. Satu di sana saya langsung merinding, ya Tuhan. Di sana saya ada pelajaran. Jadi saya pelajaran, aduh, dia aja yang nggak punya anak keturunan, dia rela menjaga mertuanya, tidak meninggalkannya. Gimana saya?
Saya di sana ya. Saya di sana langsung berpikir ke sana, saya berhenti membaca, ya Tuhan. Terima kasih sudah memperlihatkan ayat ini kepada saya. Di sana saya memiliki kekuatan menjadi apa yang selama ini saya tanamkan diri saya, apapun yang terjadi saya tetap di sini melihat mertua saya kasihan gitu. Ketika saya melihat Ruth, itunya lebih tinggi, keinginan saya lebih tinggi. Apapun keadaan saya di sini, bagaimanapun saya tetap akan jaga mertua saya. Di sana saya pelajaran itu yang saya dapat. Bagi teman-teman yang ingin menambahi silahkan ya. Itu yang Terima tadi kasih. Elsa ceritakan itu ada di Rut 1:16. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Ke situ jugalah aku pergi, di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Itu ayat yang sangat yang sangat famous ya. Ini menceritakan bahwasanya kesetiaan si Rut. Kesetiaan Rut menjaga mertuanya. Dan dia kenapa Tuhan berkenan kepada dia? Kenapa juga Boas berkenan kepada dia? Karena mereka Boas dan Tuhan melihat kesetiaan hatinya yang terdalam. Padahal kalau secara kedagingan dia bisa aja pilih meninggalkan mertuanya dengan mengikut yang lain. Tapi dia tetap memilih kesetiaannya untuk menjaga mertuanya. Jadi kesetiaan itu nilai poinnya ya. Tuhan sangat suka. Dan Boas, makanya kenapa dia bisa menjadi istrinya Boas. Ada di ayatnya berkata, kenapa Boas mau menerima si Rut untuk menjadi istrinya? Karena kesetiaannya kepada mertuanya. Itu satu. Kedua, karakter Rut itu pekerja keras. Jadi kenapa disebut si Rut itu pekerja keras? Dalam keadaan apapun, dia tidak menyerah dalam hidupnya. Si Rut itu bukan jelek ya, Rut itu cantik. Pada zaman itu sangat cantik. Secara kedagingan dia bisa aja memakai kecantikan untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan secara kedagingan. Tapi dia tidak memakai itu. Dia bekerja keras dengan mengandalkan Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia menaati mertuanya. Pertama yang kusuka dari sini yaitu kesetiaan. Kedua itu dia taat pada mertuanya. Dia sayang pada mertuanya. Ini nilai-nilai poinnya kerja keras. Dia mencoba untuk dia bekerja keras untuk menghidupi keluarga, menghidupi dia dan mertuanya. Dan ketiga, dia orang yang bersyukur dan berterima kasih dalam segala keadaan apapun. Kadang-kala kalau kita dihadapi dengan kehidupan yang membuat kita nggak nyaman, ada orang memilih jalan yang berjalan lebar. Jarang ada orang memilih jalan yang sempit. Seperti contohnya yang saya pernah alami di dalam kehidupanku, banyak tawaran sih, tawaran. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing, apakah kita mau berjalan ke jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu prinsip karakter ya. Makanya setiap karakter ini saya suka itu karena kesetiaan. Kedua itu dia bekerja keras. Ketiga dia berterima kasih, bersyukur. Keempat itu dia mengasihi ibunya. Jarang ada pepatah orang Cina mengatakan sesusah-susahnya kita sesusahnya orang tua membesarkan anaknya, belum tentu anaknya mau menjaganya dalam keadaan. Itu adalah reality ya. Kita itu bisa diuji dalam kehidupan kita. Apakah kita orang seperti itu? Ketika orang tua kita tidak mampu lagi untuk berdiri, perlu bantuan kita, apakah kita mampu melakukannya? Contohnya, kata kasarnya, ketika dia tidak bisa berdiri lagi, perlu kita cebokin, perlu kita melakukan sesuatu ya kita gimana? Kita berpikir. Karena secara reality mataku melihat jarang ada anak yang mau melakukannya. Kadang-kadang aku melihat orang tua ketika orang tua waktu
pada zaman dulu ya, mereka bisa menjaga anaknya begitu banyak ya, dengan panjang sabar yang tinggi. Tapi untuk zaman sekarang, untuk yang seperti itu sudah jarang. Lebih banyak anak melempar orang tuanya ke panti jompo. Kadang-kala aku ke panti jompo sering dengar ya cerita-cerita mereka, memang sungguh menyedihkan ya. Kadang-kala ada orang tua yang ketika mengalami hal seperti itu, mereka tidak bisa menerima kalau apa yang mereka terima dari anak-anaknya. Itu sedih loh sebenarnya. Itu ada di dalam keluarga aku sendiri sebenarnya. Kadang sedih. Kita belajar dari mana? Belajar untuk mengasihi orang tua. Tuhan memberkati Tuhan memberkati kita ketika kita bisa menjadi penopang keluarga. Penopang keluarga kita, papa kita, mama kita. Kalau kita menyanyiakan orang tua kita, jangan harap Tuhan memberkati hidup kita. Ini Ruth ini tentunya si Ruth menjadi penopang bagi mertuanya. Dia padahal itu bukan mamanya, bukan mama kandungnya, tapi mertuanya. Tapi dia mengasihi mertuanya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Dia menjaga mertuanya luar biasa. Maka Tuhan itu sangat luar biasa. Maka Tuhan kenapa memberkati hidupnya luar biasa dengan memberikan seorang suami yang bernama Boas. Kenapa Boas mau menerima? Karena ada nilai tambahnya di dalam kehidupan ada nilai tambahan dari karakternya yang Boas suka. Yaitu mengasihi ibunya. Kelima, kerendahan hatinya. Dia memiliki hati yang kerendahan hati yang tidak sombong. Sebenarnya dengan parasnya yang cantik dia bisa menyombongkan diri ya. Banyak seperti itu ya. Tapi dia tidak. Dia dengan kerendah hati, karakter yang merendahkan, yang gimana yang kalau saya bilang. Kita lihat di ini ya, di Rut pasar 2, 8-9. Rut pasar 2, 8-9. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dengan pengerja-pengerjaku perempuan. Yang inikah? Ya. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pekerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Sampai berapa ayat? 8 sampai berapa, C? Ini dari sini kita lihat dah, karena kerendahan hati dia makanya Boas berkenan. Tuhan berkenan pada orang yang merendahkan diri, yang tidak meninggikan diri, yang tidak menganggungkan diri. Makanya Boas suka. Makanya dia menjadi si Rut itu menjadi pekenangan Boas. Di sini kita belajar ya. Ketika kita mau menjadi seorang yang berkenan, tidak hanya menjadi perkenanan Tuhan, tapi perkenanan orang-orang terlebih dahulu kita dicek balik ke dalam diri kita. Apakah kita memiliki sikap keangkuhan? Apakah kita memiliki sikap yang tidak disukai orang-orang sekitar kita? Kadang-kala kita nggak tahu ya, umpama orang profesional yang pandai menggunting rambut orang, belum tentu dia bisa menggunting rambutnya sendiri. Jadi kadang-kala kelemahan kita nggak bisa melihatnya, tapi orang sekitar kita bisa melihat kekurangan kita di mana.
Kadang-kala orang sekitar kita nggak mau menceritakan kelemahan kita karena kenapa? Takut kita sakit hati. Tapi bersyukurlah kepada kepada Tuhan jika ada orang-orang sekitar kita memberitahukan kekurangan kita. Kita bisa memperbaikinya. Contohnya si Ruth. Ruth itu memiliki kerendahan hati. Makanya si Boaz kenapa berkenang. Kenapa Tuhan berkenang. Karena dia memiliki karakter-karakter yang disukai orang-orang sekitarnya. Makanya dia demi perkenangan, makanya diperlakukan spesial, khusus. Luar biasa. Mungkin dari sini ada yang mau tambah lagi? Elsa? Cik Naomi. Tambah lagi Cik Naomi. Aku baca dulu ya. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boaz kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkan suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah di sisi penyabit-penyabit itu. Dan Boaz menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Ruth sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boaz memerintahkan kepada pengerjanya dari antara berkas-berkas itu pun boleh memungut, janganlah ia diganggu. Yes, Dari sini saya kayaknya pengertian saya, Tuhan mengirimkan apa ya? Tuhan mengirimkan orang baik buat si Ruth ya, kan nantinya ya si Naomi, si Ruth apa Naomi sih tadi itu bingung jadinya. Itu ya. Mertuanya Naomi. Si Ruth ya. Karena ketulusan hati dia, kalau kita setia dalam segala hal, maka kebaikan yang akan kita dapat. Contohnya seperti Ruth ini, karena rasa setianya dia yang terlalu besar, walaupun suaminya sudah meninggal, dan dia masih ikhlas untuk tetap ikut mengabdi ke mertuanya, walaupun suaminya udah tiada, tapi dia bersikeras untuk ikut mertuanya, karena dia bilang, Allahmu adalah Allahku, kemanapun engkau pergi, di situ aku akan mati, ya kan? Ini melambangkan sebuah kesetiaan yang sangat luar biasa. Dari kesetiaannya itu, Tuhan memberkati dia dengan penuh kelimpahan, dimanapun dia berada, dijagai Tuhan, dan Tuhan memberkati dia tanpa kekurangan, walaupun dia itu cari makan itu, mencari gandum ya di sini ya. Mencari gandum kayak apa ya? Kalau dulu itu bilang kayak kita itu mencari gandum yang udah dituai gitu, terus kita kalau kita itu setelah panen namanya itu apa? biasanya tumbuh lagi gitu. Nah, itu biasanya itu tumbuh yang lagi, dia itulah cari. yang diambil itu. Iya, diambil Sisa-sisa lagi gitu kan, sama Cik. dia. Iya, karena dia nggak mau kayak mau nyuri apa-apa, biarlah dia itu menuai yang gandum yang udah dituai itu, terus dia ambil yang belakangan gitu loh kayaknya ya, misalnya itu seperti itu kayaknya. Dan Boaz melihat perbuatan Ruth yang seperti ini bisa pada akhirnya memikat hati Boaz ya, karena ketaatan dia, terus kesetiaan dia, apa yang dia perbuat dengan orang tua gitu. Dan Tuhan pun memberkati Ruth, pada akhirnya Tuhan mengirimkan suami yang baik buat dia. Nah, dari sini kita bisa belajar kalau kita taat terhadap sesuatu dan taat kepada Tuhan, pasti Tuhan itu memberkati kita dengan kelimpahan dan dimanapun kita akan dijagainya dengan kebaikan. Amin, amin. Kalau menurut saya pengertiannya di sini sih tentang Ruth ini. Ya. Iya. Ya, mungkin ada yang lain lagi yang mau menambahkan, barangkali C. Relesi apa C. Jenny apa siapa lagi gitu. Anggi, C. ya Anggi, Anggi. Poni, yang lain Saya ya. sih mau menambahkan di Rut 3 kan, di ayatnya yang ke-10. Kalau menurut saya sih, ini sih, padahal memang semuanya kan poin-poin di situ kan sebenarnya
ya penting-penting, maksudnya tuh udah dijabarkan, maksudnya dari Urai sama Cejeni sama Elise juga sama Ibu juga. Tapi kalau saya dari sekian banyak itu kan ada satu ayat 10 ini nyentuh. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Nah, kalau menurut aku sih kayak gini ya. Ceritanya ini kan gimana ya? Intinya tuh si Ruth ini tuh dia tuh taat ya dengan mertuanya, taat patuh sama mertuanya. Dia enggak ngejar orang miskin, enggak ngejar orang yang muda yang sesuai dengan dia. Habis itu dia juga enggak cari orang yang kaya, tapi dia dengar apa kata mama mertuanya bilang, katanya kan si Boas itu kan dia kan kaum kita juga, dialah orang yang berhak untuk menebus kamu katanya kan. Nah jadi dia tuh taat dengan mertuanya, jadi maksudnya tuh gimana ya, pokoknya taat aja gitu kan, mau aja dia disuruh dengan disuruh mertuanya dengan si Boas ini gitu. Jadi di sini kan jelas juga dilihat kan, kamu tidak mengejar orang muda dan kamu juga tidak mengejar orang kaya gitu. Jadi kan kita bisa ngelihat hatinya si Naomi ini, intinya tuh ketaatan yang membuahkan hatinya Ruth ini tuh yang taat dengan mertuanya kayak gitu. Dan pada akhirnya apa yang mertuanya bilang ya. Dan pada akhirnya juga Tuhan akan memberkati Ruth juga kan, karena kan dari Ruth ini kan keturunan Ruth, Boas jadi bapaknya Daud ya, kakeknya Daud ya. Jadi kan keturunannya diberkati lah istilahnya kayak gitu. Udah, kalau aku sih cuma nambahin itu aja sih. Ya, poin itu terdapat lagi di kita lihat ya. Kenapa Tuhan berkenan di Ibrani 11 pasal 6 sampai 7, contohnya di 7 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berarti orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, berarti orang yang berkenan kepada Dia, orang yang mau menaati setiap perintahnya, dan orang yang takut dan gentar akan Dia. Kita lihat contohnya 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia tentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ketaatan, intinya ketaatan. Intinya kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwasanya Tuhanlah telah melangkai dan merencanakan yang terbaik untuk kita. Mungkin saja mata kita saat ini melihat yang yang tidak ada, tapi yakinlah Tuhan sedang merangkai dan merenang sesuatu yang indah pada kehidupan kita. Ketika kita taat, maka kita akan yakin kita akan menerima kemuliaannya. Yang penting kita takut dan gentar akan Dia. Karena dalam firman Dia berkata, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Berarti carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, berarti terlebih dahulu kita mencari Tuhan dan memberikan diri kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan dan melayani Tuhan, segala sesuatunya akan ditambahkannya. Apa segala sesuatu yang akan ditambahkannya, seperti ceritanya Ruth ini. Dia memberikan diri, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dengan mengikut Tuhan dan menaati segala perintahnya untuk menjadi seorang pribadi yang takut dan gentar akan Tuhan. Hasilnya dia mendapatkan kehidupan yang luar biasa bersama dengan Boas. Ya. Sorry ya, terlambat. Bapak. Jadi ininya kita sama-sama belajar ya. Ada satu cerita yang aku sharingkan ya. Teman pendoa ya, satu pendoa. Dia berdoa sama Tuhan untuk diberkati hidupnya seorang pasangan yang takut dan gentar akan Tuhan.
Dia berdoa. Tapi dia tidak istilahnya tidak itu ya, tidak terlalu, dia hanya memang berdoa ingin Tuhan memberkati hidupnya seorang pasangan. Tapi dia lebih memilih memberikan diri untuk melayani Tuhan daripada dari doa yang dia doakan kepada Tuhan. Dia lebih memilih mencintai melayani Tuhan. Dan Tuhan berkati hidupnya seorang pasangan yang takut dan gentar akan Tuhan. Seorang pasangan yang melayani Tuhan selama 10 tahun lamanya. Tuhan memberikan dia seorang pasangan. Dan pasangan itu sama-sama melayani. Intinya ketika kita lebih dahulu mencari kerajaan Allah daripada kehidupan pribadi kita, dan kita membeli diri melayani, yakinlah Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Asal kita takut dan gentar akan dia, asal kita patuh dan taat dalam dia, asal kita melayani dia dan mengasihi dan mencintai segala perintahnya. Itu yang kudapatkan, yang disaringkan dari ini ya, teman pendoa ya. Dia diberkati Tuhan seorang pasangan yang luar biasa. Kiranya ini memberkati. Halo semua, selamat malam. Shalom. Shalom semua, senang bisa melihat jemaat sedang diskusi. Dari tadi saya dengarkan, luar biasa ya. Saya sangat senang sekali. Haleluya. Ya. Selamat datang Bu Tiur. Ya, selamat beribadah. Ya, sekarang kita membicarakan tentang Rut. Semua hasil diskusi ini bagus. Ya. Mama phone napen. Oke. Semua hasil diskusi bagus sekali ya. Kita hari ini tertarik belajar dari kehidupan Rut dan kedua menantunya. Nah, Rut adalah seorang ibu mertua yang beriman. Tadi udah disinggung. Ya, Anda bisa lihat nanti di ayat 15. Nah, Naomi dan Orpa ya. Naomi dan Orpa, mereka ini adalah orang Moab. Nah, orang Moab. Moab ini orang yang penyembah berhala. Ya, orang Moab ini orang penyembah berhala ini, Moab. Nah, anak-anaknya Rut menikah dengan orang yang berlainan iman. Nah, ini pegang ini perlu kita perhatikan bersama-sama. Sedangkan Rut dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, seorang yang beriman, menikah dengan tidak seiman kalau bahasa kita sekarang. Karena Tuhannya orang Moab itu dewa-dewi atau penyembahan berhala. Orang Moab ini percaya tahyul. Nah, ini dia. Orang ya, ini perhatikan. Apakah suami Anda juga seperti itu? Masih. Nah, ini menguatkan para ibu-ibu yang hebat ini. Ini menguatkan iman Anda. Luar biasa. Nah, ini juga akan menguatkan Bu Tiur. Nanti ada penghiburan untuk kemungkinan kalau Tuhan kasih calonnya, ini ada resepnya melalui dari cerita ini. Ya. Kemudian penduduk Moab ini, dia orang yang kaya-kaya dan berani. Jadi pemberani. Wah, gitu. Orang kaya dan pemberani penduduknya, ya kan? Udah kaya dan pemberani. Ada ayatnya banyak, nanti kita lama, ya. Terus kemudian makmur dan senang. Nanti kita renungkan. Terus kuat dan suka berperang. Makmur, senang, kuat dan suka berperang. Bayangkan orang yang terlahir di tempat seperti itu, makmur, kaya, berani, senang, kuat, suka berperang, penyembah berhala, percaya tahyul, dan sangat angkuh. Penduduk Moab itu sangat angkuh. Nah, coba bayangkan jemaat, Rut memiliki dua menantu yang lahir di tempat yang seperti ini.
Naomi. Naomi Nah. Pak Gen. Naomi sama Orpa, menantunya Ruth ya. Menantunya Naomi. Menantunya Itu Ruth Naomi. menantu. Sorry, Ruth dan Orpa itu menantunya. Nah, terima kasih Mama Lina. Coba direnungkan. Ya, luar unik, cerita ini sangat menarik sekali. Nah, seorang mertua yang takut akan Tuhan, yang beriman tadi, dan seorang yang baik sekali, Naomi ini. Ya, berbahagia yang namanya Naomi di sini, ya. Nah, benar sudah terlihat dari cara bicaranya Naomi sangat lembut. Coba perhatikan kata-katanya, betul? Sangat lembutnya minta ampun. Nah, jadilah istri atau nanti menjadi mertua yang lembut, tidak cuma beriman, tapi lembutnya sekali. Pasti nanti menantu Anda sayang sama Anda. Saya percaya. Alkitab tidak pernah salah. Saya percaya itu. Ya, saya juga berjuang kok di hadapan mertua dan ipar saya. Kalau wah omongnya kasar apa, saya berusaha menjadi menantu yang lembut. Ya, sekasar apapun, saya diomongin apapun, saya berusaha untuk tetap jawab lembut mertua saya. Sama ipar saya. Coba. Nggak dihargai ipar saya pun sama mertua, nggak masalah. Saya tetap mengasihi mereka. Ayo kita belajar dari Naomi. Ya, oke. Nah, ternyata Naomi ini berhasil sebagai mertua menjadi figur. Dari orang yang lahir di tengah-tengah negara atau daerah yang angkuh, menyembah berhala, percaya kepada tahyul, pemberani, makmur dan senang, kuat dan suka berperang. Coba bisa dua menantunya ini jadi ikut seperti mertuanya. Hanya saja satu kembali ke negaranya. Yang satu tetap ikut. Coba bahasanya si Ruth. Janganlah kau suruh aku pergi. Ini bahasa sehari-hari ya saya pakai. Aku mau ikut kepadamu. Mama, mami mertua. Kalau di sini mami mertua. Mami mertua, jangan desaklah aku pergi aku sama iparku itu pulang. Aku ikut kau lah mami mertua. Kan gitu. Katanya, bangsaku lah bangsamu, Allahku lah Allahmu. Coba bayangkan itu. Dari percaya tahyul, angkuh, kaya dan pemberani, makmur senang, kemungkinan hidup anak-anak menantunya ini juga makmur dan senang. Begitu jatuh miskin mertuanya, setia nggak tetap ikut mertuanya? Begitu jatuh miskin. Loh, Alkitab mencatat ada kelaparan dan mereka pergi, bahkan jadi janda si Naomi ini. Coba kita mulai menghayal, merenung dikit nggak apa-apa. Membawa pikiran kita ke alam zaman dulu peristiwa ini. Coba kita mulai bayangkan. Lalu si Ruth bilang, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Nah, ini istilah ini kalau dalam orang Yahudi berkata ini namanya bertobat proselit namanya orang Yahudi. Bagi orang Yahudi ini namanya pertobatan proselit. Artinya begini. Kalau orang yang menjadi misalkan keimanannya beralih, ya dulu imannya menyembah berhala, ya toh, dan akhirnya dia berbalik percaya kepada Tuhannya Yahudi, Allah Israel yang hidup itu. Begitu mereka bertobat itu sungguh-sungguh, sampai bangsanya pun dia berpindah kebangsaan, sampai agama dia bukan cuma pindah agama, bangsa. Aku jadi bangsa Yahudi. Titik. Jadi bangsa Moab bukan lagi dia berkata aku bukan bangsa Moab, aku sekarang udah bangsa Yahudi. Padahal dia darahnya bangsa Moab. Tapi tetap dia bilang bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allah. Ini sebenarnya sistem pertobatan, dihubungkan pertobatan sebenarnya. Orang yang bertobat ya percaya, kalau sekarang percaya Tuhan Yesus
Maka dia benar-benar beralih 180 derajat. Semua dia tinggalkan. Sama si Rut ini, dia tinggalkan kebangsaannya, suku, pemahaman sukunya, budayanya, dia tinggal semua. Kita pun begitu, kalau udah percaya Yesus, ya bertobat, kita ini udah nggak mempertahankan sukumu, misalkan kita menjadi sukuisme. Udah nggak boleh itu. Karena kita udah bukan lagi sukuisme, tapi sama-sama kita anak Yesus, titik. Jadi benar-benar pemahaman itu diputar langsung. Nah, ini prinsipnya si Rut itu begitu. Si Rut. Ya, jadi jangan pernah berkata kalau ada gereja atau kita atau jemaat masih sukuisme, berarti dia belum bertobat sungguh-sungguh 180. Minimal ya masih ecek-ecek lah. Masih dasar sekali. Kalau dia masih sukuisme, itu belum bertobat itu namanya. Itu masih hal kecil. Kalau ada gap-gapan Batak di sini, Jawa di sini, Dayak di sini, Chinese di sini, ya kan? Kalau masih ada seperti itu orang Kristen, saya mau katakan dia belum berbalik kepada Yesus. Belum. Masih mempertahankan sukuismenya. Nah, Rut meruntuhkan itu. Dia mau ikut mertuanya. Karena tertarik sikap mertuanya. Saya percaya, kalau seandainya Naomi kasar, ya jahat, nggak mungkin si Rut betah sama mertuanya. Setuju? Ya, setuju. Karena beberapa dari jemaat kita bercerita galaknya mertua membuat rambut mereka keriting. Ya kan? Ya, fakta itu. Membuat rambut mereka keriting, air mata bercucuran, ya kan? Bahkan melihat mertua pun sebel jengkelnya minta ampun. Nah, belajarlah dari situ. Jadilah nanti mertua yang baik sama menantu. Biar disayangi menantu. Bahkan kata si Mama Lina tadi apa? Pedulinya si Rut. Bayangkan. Padahal dia sudah tidak ada lagi ikatan keluarga. Karena mantu udah terputus. Sudah terputus dong. Tapi dia berkata, aku mengikut engkau. Nah, jemaat, Rut yang mungkin, ini kata mungkin karena memang di sana kan orang yang makmur, kaya, ya kan? Mereka ini, tapi si Rut masih bisa hidup susah dengan mertuanya. Ayo, mari belajar para menantu-menantu penduduk Tiongkok. Ayo, begitu Anda melihat mertua Anda tidak sesuai ekspektasi harapan Anda sejak dijanjikan, kalau kamu menikah sama aku nanti kamu punya mobil, rumah mewah, belajar dari Rut. Rut dia lahir dari negara yang penduduknya kaya, makmur, senang. Tapi begitu jatuh miskin mertuanya. Coba lihat. Kelaparan terjadi, mereka harus mengungsi, pergi ke Moab. Tapi dia mau setia. Kenapa itu orang yang menyembah berhala loh. Kenapa kita orang Kristen justru tidak seperti Rut? Orang Kristen malah mau meninggalkan suaminya karena suaminya tidak sesuai harapannya, memberi uang, duit banyak, bersenang-senang. Why? Kenapa Rut yang penyembah berhala, percaya tahyul, hidupnya senang, makmur di tempat negaranya? Dia bisa berkata, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. What happened to the Christian people? Ada apa dengan orang Kristen? Ada yang salah. Mentalitasnya yang perlu dirombak. Belajar dari Rut yang hebat itu.
Dan belajar dari Naomi, seorang wanita yang sangat anggun dan karakter yang bagus mertua seperti ini. Benar. Saya aja, saya tidak puji diri ya. Papa saya saja sayang banget sama istri saya. Tanya istri saya. Sayang sekali istriku itu. Kalau pulang itu pengen ketemu papa saya. Sayang, papa saya sudah meninggal. Dia nangis terisak-isak istri saya. Karena papa saya begitu Bu Gembala pulang, itu disambut. Disayangi sekali. Karena apa? Istri saya pandai cari hati papa saya. Disayang sekali. Waktu papa saya meninggal kemarin itu, nangis terisak-isak istri saya. Sampai saya videokan kirim ke keluarga saya. Ini real. Kalau kita jadi perempuan yang menyenangkan, ya, bagi menantu pasti disayangi sama menantu. I believe it. The Bible said is never wrong. Alkitab tak pernah berkata bohong. This is a fact. Ini fakta. Kita diajak firman Tuhan bukan berhayal tinggi, tapi landing mind. Pikiran yang mendarat, hidup yang mendarat. Tuhan mau ternyata jemaat KJK Overseas menjadi rumah tangga, keluarga, calon mertua, calon menantu yang bahagia. Katakan amin. Yes. Ini luar biasa teladan Naomi. Ya. Haleluya. Yang namanya Naomi juga kiranya akan menjadi seperti ini. Amin, amin. Nah, coba sampai dibilangnya Rut 1:16, jangan desa aku, Mami. Jangan desa aku meninggalkan engkau. Coba. Aduh, mertua menantu yang, aduh, saya nggak tahu bilang apa. Mertua yang hebat ini. Aduh, aduh. Coba kalau nanti jadi perempuan galak. Waduh, nggak ada yang betah. Percaya deh. Nggak ada yang betah. Bukan cuma mertua yang nggak betah. Tetangga pun nggak betah. Ipar pun nggak betah. Ya. Ada sampai lelucon. Ya. Hantu aja pun nggak betah. Karena apa? Hantu pun takut diomelin. Coba bayangkan. Itu cuma gojekan aja itu. Coba bayangkan. Iya, nanti hantunya datang, aku kena omelin lagi. Dikit-dikit aku yang salah. Kenapa? Alasan manusia itu banyak. Begitu dia jatuh dalam dosa, itu iblis bilang, emang siapa? Nggak ada. Aku dari tadi di pojok diam-diam aja. Memang kelakuanmu, kebiasaanmu kayak gitu, tanpa digoda kamu juga sukanya begitu kok. Coba mau bilang apa? Karena udah kebiasaan. Aku nggak mau nyuruhmu supaya kamu cerewet. Memang kebiasaanmu, kamu salahkan aku. Aku aja takut. Cerewet itu mengerikan, nggak coba. Ini sebuah gojekan aja, lelucon. Nah ini fakta jemaat Tuhan. Saya pernah melihat di satu rumah, ini cerita jujur ya. Gara-gara galaknya perempuan ini, pembantunya ganti bolak-balik. Bener. Pembantu ganti bolak-balik, orangnya tertekan batin semua di dalam. Coba bayangkan. Salah satu seorang tuan rumah yang baik itu terlihat dari apa? Lihat pembantunya. Kalau pembantunya betah lama, berarti bagus tuh tuan rumah. Tapi kalau pembantunya bolak-balik, ganti sebulan ganti, seminggu ganti, itu udah tanda tanya itu. Ini fakta jemaat Tuhan. Ya. Nah, ada penghiburan yang sangat hebat. Ini dia. Yang mau cari jodoh yang begini. Saya kasih ini resep Rut pasal 2 ini. 2 ayat 11 bilang begini jemaat. Wah, keren. Yang menantu nih ya. Boas menjawab, ada laki-laki Yehuda, orang Israel Yahudi. Namanya Boas. Nah, mereka kan balik ke Yehuda ke Yerusalem kan, ke Yehuda kan. Mereka balik, tempatnya kan di Bethlehem. Nah, mereka balik pulang ke kampung, ke negaranya. Ketemulah singkat cerita lah ini Boas. Nah, kan siapa kan udah janda nih, Naomi, ya toh?
si Rut kan udah janda. Nah, Boas menjawab, perhatikan ini kata yang sangat menyejukkan telinga dan hati. Berbahagialah Anda perempuan yang memiliki hati seperti ini. Telah dikabarkan orang kepadaku, berarti tersiar dari mulut ke mulut. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap detail. Tentang si Rut ini telah terdengar di telinganya Boas, orang yang kaya, tukang kebun besar. Telah kudengar tentangmu, Rut. Detail. Bayangkan, lengkap. Segala sesuatu yang engkau lakukan. Amazing. Kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Wow. Para ibu-ibu, para istri jemaat KJK Overseas, dimanapun Anda berada, terkhusus di Tiongkok, ini coba camkan ini, luar biasa. Sudah didengar cara perlakuan menantu ke mertua. Dari tetangga Boas mendengar. Dari RT mungkin dia dengar. Nggak tahu saya RT sebutannya dulu. Dari Bu PKK sudah dia dengar. Nggak tahu dulu ada Bu PKK atau enggak. Kalau di sini ada Bu PKK soalnya. Sudah dia dengar dari tetangga-tetangga. Mulut ke mulut tentang si Rut. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu. Sekarang yang ada di Tiongkok, Anda sudah meninggalkan ibu bapak dan tanah kelahiran. Amin? Betul? Nah, kalau menikah itu ya harus seperti itu. Ini enggak, aduh aku meninggalkan tanah kelahiranku. Ya iya memang nikah sama orang sana ya ditinggal. Ya. Terus apa dikatakan? Serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Orang Tiongkok, jemaat Tuhan yang tinggal di Tiongkok dan di Amerika dan dimanapun berada. Saya mau tanya, Anda kenal Tiongkok dulu apa enggak? Enggak kenal kan? Ruth kenal enggak? Waktu dia pergi ke Bethlehem memang tahu dia. Enggak tahu. Tapi dia harus tinggal di Bethlehem. Dia orang Moab. Karena dia nikah sama orang Bethlehem, Yehuda, ya ikut mertuanya, ikut suaminya, ya memang harus meninggalkan tanah kelahiran. Ya memang begitulah pernikahan. Ngapain disesali? Nah, didengar sudah meninggalkan tanah kelahiran. Nah, disinilah letak kita sebagai orang asing di negara asing. Harus, mohon maaf, sadar diri, tahu diri. Sebenarnya ini memberkati kita ada banyak perkara. Seperti Rut. Tahu dirilah kita tinggal di negara asing. Pak Gem ngomongnya alus-alus lah. Oh memang itu kata Alkitab kok, memang benar. Ya, nikmatilah engkau ada di negara asing. Ya, oke, 12. Saya tutup. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, kata Boas. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku. Sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Singkat cerita, saya rangkum saja. Kalau mau jemaat Tuhan, tidak perlu Anda susah-susah, caper, atau ingin pujian dari mertua. Tidak perlu susah-susah. Alkitab dengan jelas mengatakan, kalau menantunya bagus, dari mulut ke mulut akan nyampe siapa Anda di negara asing. Seperti Rut. Kalau Anda baik sebagai menantu, sayang sama mertua, pasti nyampe sama penduduk di Tiongkok asli. Tetangga akan memuji engkau. Orang kaya akan memuji engkau seperti Boas.
Kalau yang bagi masih single, yang butuh jodoh, baguslah kelakuan. Nyampe ke telinga, pasti datang nanti laki-laki yang takut akan Tuhan akan menjemputmu. Karena sekarang orang inginnya berkualitas soal karakter, orang cari jodoh. Ya, benar ini, fakta ini. Orang yang berkualitas karakter untuk jodoh sekarang. Kalau cantik nomor sekian. Karakter. Nah, itu bagi yang single, ingin jodoh itu begitu. Nanti nyampe mulut ke mulut nanti. Anda jemaat yang di Tiongkok, jemaat yang kami kasihi, ya, kami firman ini saya percaya ini nancap sekali kalau kita serius dengarnya. Ya, saya percaya Anda akan dipuji-puji ipar Anda, akan dipuji-puji keponakan Anda, mertua Anda, tetangga Anda di sana. Kalau dari mulut ke mulut Anda sudah terlihat dengan jelas apa yang Anda perlakukan mertua Anda di sana. Pegang itu. Alkitab tidak pernah salah. I believe it. Saya tidak pernah meragukan Alkitab. Dia nggak pernah salah, nggak mungkin berbohong. My God is the truth. Karena itu Tuhanku berkata, akulah kebenaran. Kalau perkataannya tidak benar, berarti buahnya pun nggak benar. Aku tidak mengikut dia. Tapi karena beliau berkata, akulah kebenaran. Dan tidak mungkin firmannya berdusta. Berbahagialah Anda hari ini yang hadir beribadah di hari Rabu yang luar biasa yang kita diskusikan tentang Rut hari ini. Ya, mari kita jadi mertua yang benar, yang menyenangkan bagi menantu. Yang kedua, jadi juga ya menantu yang bisa menyenangkan mertua. Nanti pujian itu pasti datang sendiri. Berkat itu pasti datang sendiri. Kapan Pak Gem? Rut mendapatkan, Boas mendapatkan pujian itu bukan waktu yang cepat. Punya proses. Dia harus kehilangan suaminya. Dia harus ikut dengan mertuanya yang sudah jatuh miskin. Tapi dia tetap setia. Lalu Tuhan menurunkan belas kasihannya. Lalu Tuhan memberikan suami yang kaya, takut Tuhan. Namanya Boas. Semua punya proses. Kalau mau disayangi mertua, tetap lakukan yang benar, yang bagus. Sayangi semua. Suami, mertua, ipar, sayangi. Waktunya nanti pasti datang. Saya percaya nanti mertua saya, ipar saya, one day, suatu saat, nanti mereka akan melihat karya Tuhan dalam hidup saya. Saya percaya itu. Yang penting tetap lakukan yang terbaik. Sayangi mereka. Only. Cuma itu. Oke, jemaat Tuhan. Hanya itu saja yang kita bisa lakukan bersama-sama. Percayalah, kalau Anda melakukan, niscaya engkau akan tuai itu besok. Anda akan tuai bersama-sama dengan saya. Tetap setia, tekun sampai akhir. Jangan pernah berhenti dan bosan. Enak ya dengar firman Tuhan selalu baru, selalu baru. Ya, kita bisa mendapat berkat dari tokoh-tokoh di Alkitab. Ya, jangan menjadi lawan dari firman ini. Ya, jangan jadi menantu kalau kaya mertua seneng, kaya suami seneng, giliran miskin tidak seneng mau ditinggalkan. Saya percaya bagi siapa yang melawan firman ini berbalik, saya percaya dan selalu saya katakan, engkau tidak akan mendapat kebahagiaan itu sampai kapanpun. Ya, tapi bagi mereka yang setia, percayalah ada waktunya. Tuhan akan buktikan kebenarannya. Ya dan amin. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat menarik sekali. Tentang Naomi, Rut. Ada dua jenis menantu. Tapi kami mau belajar dari Naomi, seorang mertua yang sangat cinta Tuhan dan sangat memberkati sekali bagi menantunya. Lord God,
Tuhan mau supaya jemaat KJK Overseas menjadi jemaat rumah tangga yang berbahagia di bumi. Bukan cuma nanti di surga, di bumi pun Tuhan mau kami berbahagia. Rumah tangga yang bahagia sampai selama-lamanya. Namun firman-Mu mencatat semua ada prosesnya. Nah, di tengah-tengah proses itulah sering kami hampir putus asa. Hampir kami menyesali semua ini. Tetapi firman-Mu malam ini kembali menyegarkan kami semua. Rut saja yang tidak beriman kepada Tuhan yang benar, dia bisa melihat mana yang baik, mana yang benar. Mana mertua yang bagus, dia bisa menilai itu. Tuhan terima kasih. Rut sebegitu dia mengasihi mertuanya. Meskipun dalam keadaan jatuh miskin dan sebagai seorang janda tua. Orang yang menyembah berhala percaya tahyul saja. Begitu melihat hidupnya Naomi, dia berubah. Apalagi kami yang sudah Kristen mendengarkan firman Tuhan. Harusnya kami lebih dari Rut karena kami punya pegangan firman. Menjadi menantu yang menyenangkan bagi mertua kami. Menjadi menantu yang memberkati semua orang yang di sekeliling kami. Alkitab dengan jelas berkata, Boas mengakui dia telah mendengar dari banyak orang secara mendetail, lengkap tentang karakter Naomi. Perbuatan Naomi kepada mertuanya. Kami percaya kalau kami hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan, melayani sesama kami, mengasihi sesama. Saya percaya dari mulut ke mulut tidak perlu kami obsesi pujian. Maka pujian itu sendiri akan datang menghampiri kami. Karena karakter, karena perbuatan itu akan memuji dirinya sendiri. Dan karakter pula yang akan merusak dirinya sendiri. Semua itu tergantung kami Bapa di surga. Mau pujian atau mau ejekan atau mau dibenci. Semua itu tergantung karakter kami. Tapi malam ini kami mau belajar, kami mau menjadi orang-orang, wanita-wanita terpuji. Hamba berdoa karena khusus ini adalah perempuan. Bapak, aku berdoa untuk semua jemaat-Mu Amerika, Australia, Thailand, Tiongkok, Indonesia. Siapapun yang menyaksikan Zoom ini, Bapak, aku berdoa mereka terberkati. Jemaat-Mu semuanya. Dalam nama Yesus menjadi para perempuan yang luar biasa. Wanita-wanita hebat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saya percaya juga ini adalah berita bahagia buat jemaat-Mu para kaum ibu. Untuk menguatkan iman mereka. Dan perbuatan mereka selama ini menyayangi suami mereka. Mereka yang setia terhadap pasangannya hari ini. I believe God, one day, suatu hari mereka akan menikmati apa yang mereka telah lakukan yang baik bagi suami mereka dan mertua mereka. Saya percaya mereka akan diberkati oleh Tuhan. Ini firman-Mu, ya dan amin. Makasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapa di surga, penghiburan ini biarlah menguasai, meliputi kehidupan seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan hamba berdoa bagi yang membutuhkan pasangan hidup. Seperti Bu Tiur Tuhan, begitu mendengar firman ini. Kalau memang ada kesempatan Tuhan akan karuniakan pasangan hidup buatnya. Dengan firman ini beliau terhibur Tuhan. Dan saya percaya dengan kehidupannya yang mencintai Tuhan. Bukan cuma Bu Tiur lagi yang mencari jodoh. Tapi ada yang menemuinya anak Tuhan. Ini juga bisa terjadi. Bila Bapa berkenan untuk mempertemukan itu. Tuhan, biarlah ini menancap di hati Bu Tiur. Dan siapapun yang mendengarkan, yang membutuhkan pasangan hidup saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami mengasihi firman-Mu Tuhan. Memang terdengar enak sekali dan juga sedikit menggores di hati kami Tuhan. Mungkin selama ini kami belum menjadi menantu yang baik. Kami belum menjadi ipar yang bagus. Atau menjadi istri yang bagus Tuhan. Kami kasar terhadap mertua kepada suami. Ampuni kami Bapa di surga. Kami menyadari bahwa kekasaran kami bukanlah sebuah solusi. Tapi yang diperlukan kelembutan hati seperti Naomi Tuhan. Kelembutan hati mengalahkan semuanya. Bahkan bisa memikat mereka yang tidak percaya Tuhan. Terbukti Rut. Akhirnya dia percaya kepada Tuhannya, mertuanya, yaitu Naomi. Saya berdoa untuk semua para istri-istri ini. Terkhusus anakmu yang di Tiongkok. Dengan sikap mereka yang manis, yang lembut, penuh kasih mesra. Nanti suami mereka akan ikut bersama dengan mereka. Dan suaminya akan tertarik dan berkata, siapa Tuhanmu? Maka Tuhanmu Tuhanku. Suami mereka akan berkata seperti itu. Dan mereka akan percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang mereka sembah. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Tolong kami semua untuk kami tekun, kami setia kepadamu Bapa di surga. Baik dalam segala keadaan apapun itu. Kami akan tetap setia mengiring Engkau dan terhadap pasangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa Surgawi, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Saya berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan segenap suami-suami dari jemaat-Mu dan anak mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan menjaga dan melindungi. Dalam nama Yesus. Dan aku berdoa untuk pekerjaan semua sidang jemaat Tuhan. Apapun itu, Bapa, Engkau yang menyertai mereka. Bapa memberkati tangan mereka, Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan, saya percaya Engkau buat berhasil. Karena mereka mengasihi Tuhan. Dan Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Jemaat-Mu yang sakit hari ini secara fisik, Tuhan jamah dan sembuhkan. Hamba meminta dari Bapa, biarlah itu menjadi kesaksian bagi keluarga mereka dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dan Tuhan bagi jemaat-Mu hari ini yang mulai lemah imannya, Tuhan bangkitkan kembali. Semangat mereka menyala-nyala di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk semua para pengurus, para pelayan Tuhan, tim KJK Overseas ini Tuhan. Mereka sekarang terus masih militan dan terus militan Tuhan. Saya berdoa biarlah semua kami bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan ini bagi kerajaan-Mu ya Bapa di surga. Semua bukan untuk kepentingan kami pribadi, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan dan kebaikan kami masing-masing. Tuhan terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang baik. Dan hari ini saya berdoa untuk Bu Tiur, Tuhan yang sudah tergabung dengan kami Bapa di surga. Yang akan menjadi satu tim pelayan-Mu di KJK Overseas ini. Bapak bilang memang ini sudah Tuhan tetapkan dalam panggilan dan rancangan-Mu sejak semula. Tuhan saya berdoa, biar hati Bu Tiur dikuatkan oleh Tuhan, diteguhkan panggilan itu, sehingga Tuhan, Bu Tiur, beliau semakin luar biasa di tangan Tuhan, dan dimanapun Bu Tiur berada, Bu Tiur menjadi seorang pelayan Tuhan yang berintegritas, sekalipun di luar dari pandangan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah melalui proses ini juga, Bu Tiur akan tergabung dengan kami. Dia tetap bertahan. Dan beliau menjadi berkat dimanapun beliau berada Tuhan. Terima kasih. Saya berdoa memberkati Foni. Saya berkati Ralesi dalam nama Yesus. Saya memberkati C. Anggi. Saya berkati Mama Gio. Saya berkati Else. Saya memberkati Bu Tiur. Saya memberkati Cindy May dalam nama Yesus. Saya berkati C. Jenny. Saya berkati C. Naomi dalam nama Yesus. Kiranya C. Naomi jadi seperti namanya dalam nama Yesus. Dan saya memberkati Nong Rosi dalam nama Yesus.
semua dilimpahkan berkat dari Bapa di surga dengan segala berkat kebaikan daripadamu Tuhan. Turun atas mereka semuanya, atas suami, anak, mertua, keluarga mereka di kampung, dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya atas berkat-Mu sudah kami terima mulai malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Amin. Amin.